co-host. Oh, sudah jadi host. Ya, Ustaz. Baik. Belum. Sebentar. Oke, Ustaz. Sudah nggak, Ustaz? Sebentar. Oke, Tapi sudah bisa share screen dia. Sudah nampak, Ustaz? Oke. Sudah, Ustaz. Bismillah. Terima kasih Ustaz untuk Ustaz Hambali. Langsung saja ke rancangan disertasi yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini, yakni rencana disertasi kami ini terkait dengan pemikiran dan peran Profesor Dr. Mahmud Ismail Sholih dalam pembelajaran bahasa Arab internasional. Maksudnya dalam pembelajaran bahasa Arab secara internasional di dunia internasional ini. Sebelumnya Profesor Dr. Mahmud Ismail Sholih ini adalah sampai beliau di King Saud. Kemudian beliau ini salah satu penggagas buku Robiah Linasiin. Nah, ini dia yang menarik, latar belakang masalah yang ingin saya sampaikan dalam saat ini, yakni latar belakang penelitian ini. Yang pertama, perkembangan pembelajaran bahasa Arab di dunia saat ini berkembang pesat dengan banyak metode, strategi, dan buku-buku bahasa Arab yang telah dihasilkan oleh para tokoh dan pemerhati dalam kajian pembelajaran bahasa Arab. Salah satu karya hasil perkembangan pembelajaran bahasa Arab itu adalah buku Arabiyah Linnasyiin. Buku ini adalah karya dari tokoh besar dari Arab Saudi, yaitu Syekh Dr. Mahmud Ismail Sholih. Karya beliau ini bahkan banyak digunakan oleh pesantren-pesantren, kemudian ma'ahid di Indonesia sebagai utama untuk pembelajaran bahasa Arab tingkat dasar sampai menengah, yakni ada jilid 1 sampai 6. Selain buku tersebut, masih banyak karya beliau dalam kajian pembelajaran bahasa Arab. Bisa dicek yang sudah saya cek itu di blog pribadi beliau itu ada karya-karya beliau, terus kemudian peran beliau dalam pembelajaran bahasa Arab seperti apa. Nah, ini oleh karena hal itu peneliti ingin mengkaji, membedah, menganalisis peran dan pemikiran Syekh Dr. Mahmud Ismail Sholih ini dalam bidang bahasa Arab di dunia internasional. Maksudnya bahasa Arab internasional ini bahasa Arab di dunia internasional. Kemudian rumusan masalah yang pertama ini, bagaimanakah pemikiran Syekh Dr. Mahmud Ismail Sholih dalam kajian pembelajaran bahasa Arab? Seperti apa pandangan-pandangan beliau dalam kajian bahasa Arab? Kemudian bagaimanakah peran dan perjuangan Syekh Dr. Mahmud Ismail Sholih dalam bidang pembelajaran bahasa Arab internasional? Kemudian tujuan penelitian, adapun tujuan dalam penelitian inilah mendeskripsikan dan mengungkapkan tentang pemikiran Syekh Dr. Mahmud Ismail Sholih dalam kajian bidang pembelajaran bahasa Arab dan peran perjuangan beliau dalam mengembangkan pembelajaran bahasa Arab di dunia internasional ini. Kemudian manfaat penelitian secara teoritik untuk mengungkapkan dan menambah informasi dan pengetahuan terkait dengan pemikiran dan peran Dr. Mahmud Ismail Sholih dalam bidang pembelajaran bahasa Arab internasional. Kemudian secara aplikatif, manfaatnya agar di masa depan penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam bidang kajian pembelajaran bahasa Arab. Kemudian kajian pustaka, di dalamnya nanti ada pembelajaran bahasa Arab secara teoritik, urgensi, tujuan, pendekatan, strategi, seperti itu. Ada lagi unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab, pembelajaran aswad, mufrodat, qawaid, dan ini karena belum saya tambahkan lagi, mungkin kajian pustakanya nanti pasti setelah mendapatkan promotor akan bertambah lagi kajian pustakanya karena ini masih sangat minim. Kemudian metode penelitian, nah ini yang saya pun belum terlalu yakin kebenarannya, sedikit mungkin nanti ada, jelas pasti ada masukan dari Ustadz Agus, Prof. Agus, dan rekan-rekan sekalian, karena memang tujuan presentasi ini untuk itu, membedah, kemudian memberikan masukan dan mengkritik
Ada metodenya, pendekatan, jenis, desain penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, uji validitas, dan reliabilitas instrumen. Kalau menurut kami pribadi, metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, kemudian jenis penelitiannya adalah jenis penelitian studi tokoh, seperti itu, seperti yang minggu lalu Ustadz sampaikan, namanya studi tokoh. Kemudian kita lanjut ke metode penelitian, metode pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini melalui wawancara dan dokumentasi. Nah, untuk wawancara ini mungkin nanti saya akan meminta ada kenalan yang kenal dengan beliau, yakni Syekh Mahmud Ismail Solih ini. Mungkin nanti kayaknya kan kalau dari Saudi, apa mungkin nih bisa, insya Allah nanti bisa minta bantuan ke, maksudnya Ustadz, ada yang bisa menghubungkan dengan beliau, menyampaikan proposal disertasi Ana untuk disampaikan ke beliau, seperti itu. Kemudian metode analisis data. Nah, ini rencana kami pakai seperti biasa, Miles and Haberman, reduksi data, ada reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, seperti itu. Dan yang terakhir, uji validitas dan reliabilitas. Kalau validitas memakai triangulasi, kemudian kalau reliabilitas nanti namanya penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen. Nah, yang independen ini kami rasa nanti minta tolong atau sebagai auditornya, yakni dari promotor disertasi, untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dan melakukan penelitian agar benar-benar reliable penelitian yang kami lakukan. Mungkin itu saja rancangan penelitian yang akan kami lakukan terkait rancangan disertasi terkait dengan secara tema, pemikiran, dan peran Dr. Mahmud Ismail Solih dalam pembelajaran bahasa Arab internasional. Selanjutnya mohon masukan dari Prof. Agus Maimun. Pasti ini banyak kurangnya, dan ini nanti akan masukannya, tambahannya sebagai hal yang luar biasa untuk kami pribadi, untuk disertasi ke depannya, dan masukan dari rekan-rekan semuanya. Mungkin itu saja Ustadz, presentasi dari kami, dari Ahmad Nur Huda Salmas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain komentar dulu, Fadal. Baik Ustadz, mohon izin. Betul. Terkait dengan penelitian Ustadz Huda, ini kan penelitian tokoh di bidang pembelajaran bahasa Arab. Artinya ini penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Nanti penelitian kualitatif itu sebagaimana dinyatakan oleh Sugiono, itu kan yang menjadi data adalah si peneliti itu sendiri, gitu. Si peneliti itu sendiri. Jadi sejauh mana kedalaman peneliti menemukan berbagai data-data terkait tokoh ini. Mohon dijelaskan oleh Ustadz Huda, data-data seperti apa yang akan ditarik ya terkait tokoh ini, apakah berupa buku-bukunya atau artikel-artikelnya, atau hanya dari buku-buku
yang buku-buku ajar ya, yang beliau fokus di buku-buku yang beliau tulis untuk pembelajaran, dalam hal ini adalah yang Ustadz sebutkan tadi, atau menyeluruh Ustadz, atau menyeluruh mulai dari hidup beliau, biografi beliau, karir beliau gitu, dan lain-lain. Demikian Ustadz. Baik, Ustadz. Ustadz Agung nih, monggo Ustadz. Cek. Sudah Ada, terdengar suara saya? Mas Mo. Jazakumullah khairan atas kesempatannya Ustaz. Sudah. Sebenarnya ini masih nyambung pertanyaan dari Ustadz Hambali tentang studi tokoh ini. Juga mungkin kami minta tunjuk dari Ustadz Profesor Agus Maimun. Jadi apa standar bagi seorang tokoh bisa diangkat menjadi judul disertasi gitu. Jadi disebutkan oleh Ustadz Huda, Prof. Siapa? Ustadz Huda tokohnya? Dr. Mahmud Ismail Solih. Dr. Mahmud Ismail Soleh. Saya pribadi belum pernah mendengar nama tersebut. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apa unsur kebaruan atau dalam istilah akademik novelty, apa unsur kebaruan yang ditawarkan oleh Ibrahim tadi itu tokoh yang antum sebutkan gitu, sehingga menjadi urgent, Prof. Mahmud, sehingga menjadi urgent untuk antum angkat menjadi disertasi. Apakah beliau punya satu strategi khas atau ada satu sistem kurikulum yang sistematis, kemudian bisa diadaptasikan di lembaga lain, atau umum saja sebenarnya beliau kepakarannya umum dalam bahasa Arab gitu. Itu Ustaz yang ingin kami tanyakan Ustaz Huda dan Prof. Agus. Syukran. Ustaz, syukran. Ini langsung jawab Ustaz. Jawab aja langsung. Nah Ustaz, syukran. Terkait pertanyaan Ustadz Hambali dan Ustadz Agung, hampir mirip. Tadi apa yang akan saya lakukan gitu kan, apakah dari riwayat hidup beliau seperti apa, enggak, yang akan kami teliti, yang akan saya teliti, yakni pemikiran beliau dalam kajian bahasa Arab itu seperti apa, pandangan-pandangan beliau tentang kajian bahasa Arab dahulu ataupun bahkan sampai saat ini. Untuk kehidupan beliau saya rasa di luar konteks itu, untuk maksudnya bagaimana beliau kehidupannya enggak, pemikiran dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian dalam rumusan masalah tadi saya sebutkan tentang peran beliau seperti apa dalam kajian pembelajaran bahasa Arab ini. Apakah beliau pernah membuat ini atau pernah apa untuk seperti itu. Karena sekaligus menjawab pertanyaan Ustadz Agung, karena beliau merupakan, mungkin bisa dicari atau di googling, kalau di buku itu namanya Dr. Mahmud Ismail Sinni kalau di buku Arabiyah Linasiin, tapi kalau yang di Sirodatiyah beliau namanya nggak tahu, ada yang menyebutkan Ismail Solih, Mahmud Ismail Solih, ada Ismail Sinni. Nah, karena yang saya googling dan saya tanyakan ke penghubungan untuk ke beliau, memang beliau adalah pengarang kitab Arabiyah Linasiin. Nah, novelty-nya yang saya ingin kulik Ustadz, mungkin nanti bisa ditambah masukan dari Ustadz-Ustadz semua. Kan ini ada sesuatu yang unik nih. Buku di Arabiyah Linasiin ini kan booming di Indonesia. Banyak pesantren yang memakai buku ini. Nah, saya ingin mengulik siapa sih yang bisa membuat buku ini gitu loh. Kok hebat sekali bisa dipakai
di Indonesia. Mungkin ada sebagian orang yang menguliknya dari segi kitabnya. Saya ingin mengulik tokohnya seperti itu. Mungkin novelty-nya seperti itu. Kalau orang memandangnya atau melihat dari sudut pandangnya bukunya, saya mengulik tokohnya seperti apa sih kok bisa melahirkan buku yang sangat booming di Indonesia, Arabiyah Linnasiin, seperti itu Ustaz. Mungkin itu jawabannya. Kalau ada yang masih kurang, monggo. Saya jika ini memang butuh masukan untuk disertasi, justru semakin kalau saya nggak bisa jawab, nanti ke Prof. Agus Maimun untuk membantu. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Sampun Ustadz, atau mau lanjut ke presentator kedua Ustadz ini Ustadz? Ada yang lain mau komentar lagi? Silakan. Kalau ada yang lain komentar, monggo silakan. Baik Ustadz. Ya betul, betul. Nah, baik, syukron kesempatan ini. Berkait dengan proses pengumpulan data, tadi sempat disinggungkan kalau peneliti akan mengambil data dengan wasilah. Wasilah dalam arti tidak bertemu langsung dengan Prof. Ismail sini ya, Mahmud. Nah, Ustaz. Apakah dalam penelitian seperti ini dibolehkan? Apakah harus ketemu langsung atau dibolehkan dengan cara wasilah seperti ini? Barakallahu fikum. Oh, syukron Ustaz. Langsung aja. Wasilah tersebut maksudnya kan Ana belum kenal nih Ustaz. Nah, nanti minta wasilahnya itu dikenalkan beliau. Ana setelah dikenalkan nanti akan menghubungi beliau secara pribadi dan melakukan mukobalahnya langsung Ustaz. Tidak melalui wasilah tadi. Kalau wasilah itu yang kan beliau orang hebat nih, nggak mungkin nih tiba-tiba Ana, Ustaz, saya mau wawancara nih, mau penelitian ini kan pasti, lah Anda siapa? Nah, kalau ada wasilahnya itu kan ibaratnya dibantu gitu Ustaz. Gitu maksudnya wasilahnya Ustaz. Pengumpulan data ya wawancara seperti itu Ustaz. Nanti langsung insya Allah Ustaz. Atau ini jadi pertanyaan juga Ustaz. Mungkin dari Profnya bisa begitu. Kalau kita terkendala misalnya tidak bisa menghubungi langsung, apakah boleh kita titip interview ke teman yang lain misalnya? Barakallahu fiik. Ya, silakan dijawab. Telepon Ustaz. Ya, tadi kan ada pertanyaan. Ke jenengan Ustaz langsung. Kalau penelitian Ana bukan yang nitip kayak maksudnya untuk kalau kita nggak bisa menghubungi narasumbernya, minta tolong orang lain, ini maksudnya tanya ke Ustadz gitu loh. Kalau boleh nggak? Kalau umpamanya kita nanti seandainya. Jawabannya nanti aja belakang kalau gitu. Oh, oke, Ustaz. Sampun Ustaz insyaallah. Izin Ustaz. Ya, betul. Betul. Ya, silakan Bu.
eh, apa saya tadi kurang menyimak dengan baik ya. Ini kan judulnya terkait pemikiran siapa? Profesor Dr. Ismail Sining ya. Saya tadi mungkin kurang menyimak di kajian teori atau mungkin di penelitian terdahulu itu sebenarnya ini yang ingin dicari dari pemikiran beliau itu tentang apanya, karena kan Ustadz Nurul Huda tadi menyampaikan bahwa dari latar belakang itu disampaikan bahwa buku beliau banyak dipakai di Indonesia, yaitu Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in. Sehingga saya ingin mengetahui di kajian teori itu sebenarnya apa saja yang ada di situ, dan mungkin di penelitian terdahulu ada penelitian semacam ini yang bisa dijadikan rujukan, karena pemikiran di dalam bahasa Arab itu apakah dalam desain buku ajarnya ataukah dalam strategi membuat buku ajar, buku Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in, ataukah spesifikasinya apa pemikiran di sini. Nah, begitu. Mungkin maaf tadi saya kurang menyimak atau seperti apa. Terima kasih, Ustaz. Oke, Ustazah, syukron pertanyaannya. Kalau secara penelitian terdahulu ya Ustazah, terkait beliau belum ada. Saya cari, saya googling di Google Scholar, terus di kayak jurnal-jurnal gitu terkait beliau belum pernah ada. Cuman kalau penelitian disertasi itu tentang pemikiran tokoh itu ada di repository tesis Win Malang itu ada. Cuman memang ini tadi belum saya bacakan, ada berapa ya, kalau tidak salah itu ada yang saya temukan dari tesis Win Malang itu ada 6 penelitian terdahulu tentang pemikiran tokoh. Nah, kalau apa ya tadi Mas, kajiannya gitu Ustazah, berdasarkan apa yang saya akan teliti itu pemikiran beliau seperti apa gitu Ustazah dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena ada sesuatu yang unik yang menjadi latar belakang, salah satu buku beliau itu kan Booming nih, Booming salah satunya. Ini salah satu, kalau Anda bacakan buku beliau itu karya-karyanya itu ada seperti Kitab Ta'lim al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha ma'akhirin. Ini tahun 78 pernah beliau buat. Kemudian Al-Qawaid al-Arabiyyah al-Muyassarah ada. Kemudian seperti Manhaj Mutakamil li Ta'lim al-Arabiyyah. Nah, dengan background mungkin tadi salah Ana juga enggak Ana sampaikan di latar belakang, dengan karya-karya beliau seperti itu, dan salah satunya buku beliau itu hadir, maksudnya booming di Indonesia, saya ingin mengulik kok bisa orangnya itu seperti apa sih secara pemikiran dalam bahasa Arab, kok bisa melahirkan buku-buku yang sehebat itu, karya-karya yang sehebat itu. Selain buku banyak juga karya beliau, kok bisa seperti itu. Bagaimana sih pemikiran beliau ini dalam bidang bahasa Arab, yang saya ulik itu nanti di situ Ustazah. Kemudian dari segi peran, nah orang hebat seperti ini dengan karya yang luar biasa seperti ini, dengan pemikirannya nanti setelah saya ulik, nah perannya beliau itu seperti apa dalam bidang bahasa Arab di dunia internasional, maksudnya di bahasa Arab secara internasional. Karena nggak mungkin orang yang mempunyai karya yang banyak itu pemikirannya ya yang biasa-biasa saja, pasti ada sesuatu pemikiran yang luar biasa. Nah, setelah pemikiran yang luar biasa itu pasti ada punya peran gitu loh. Nah, akan saya ungkap, akan saya ulik peran tokoh ini seperti apa, seperti itu. Mungkin di Indonesia ini kurang booming atau nggak famous, tapi kalau umpamanya kita ke Malik Saud di Saudi atau di Timur Tengah, atau nanti Ustadz bisa buka link YouTube ketika Jah Mahmud Ismail Sini atau Ismail Solih, itu pasti muncul langsung beliau seperti apa pemikirannya. Nah, kalau kita melihat secara dari YouTube itu kan nggak ilmiah gitu, makanya saya ingin mengkaji secara ilmiah, menjadikan disertasi seperti apa tokoh seperti ini, pemikiran yang luar biasa ini, di balik karya-karya beliau yang luar biasa pasti ada pemikiran yang luar biasa dan ada peran yang luar biasa, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa ditambahkan kritiknya untuk penelitian
kami. Terima kasih Ustadzah. Sampun Ustadz. Ustadz. Nggih. Ada yang lain komentar, silakan. Cukup? Cukup Ustadz. Oke, kalau gitu lanjut ya. Nggih, Ustadz. Langsung ke presentasi kedua, Ustaz ya. Ya, presenter kedua, silakan. Baik Ustaz, presenter kedua itu saya Ustaz udah. Betul, betul. Baik Ustaz, mohon sebentar izin untuk menyiapkan dulu. Oh, bukan Ustadz Hadi ya Ustadz? Oh iya ya, Saya ya. Ustaz Hadi ya? Oh iya iya, maaf saya tuh minggu berikutnya. Mohon maaf. Ya. Bukan Ustaz udah. Maaf Ustaz Hadi Hadi soalnya maaf. Solikin. Ya. Iya iya. Ya mohon maaf Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ba'du. Pada pagi hari ini untuk sampaikan tugas untuk presentasi yang kedua dari rancangan proposal atau mini proposal disertasi. Alhamdulillah, walaupun ini belum final ya bagi saya pribadi, tapi ini mungkin yang bisa saya siapkan saat ini terkait judul pengembangan media pembelajaran ilmu nahwu berbasis aplikasi Microsoft Office Excel. Sebenarnya berangkat dari pemikiran memanfaatkan media yang sudah banyak tersebar dan masyarakat atau orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan sudah user friendly dengan menggunakan Microsoft Excel ini. Nah, sebenarnya Microsoft Excel ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran media pembelajaran. Mungkin bisa saya awali langsung dengan latar belakang. Kualitas program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya kualitas guru, siswa, kemudian ketersediaan media, kurikulum, fasilitas, sarana, pengelolaan, dan lain sebagainya. Media memang salah satu yang unsur yang penting gitu ya, sehingga apa yang ingin pesan amanah yang disampaikan kepada siswa itu bisa sampai dan bahkan lebih mudah ya, guru tidak terlalu capek jika dengan menggunakan media yang sesuai. Namun belum semua lembaga memang mempunyai ketersediaan media yang media pembelajaran yang ideal. Tapi seharusnya dengan keterbatasan tersebut tidak membatasi ruang gerak para guru, karena media itu
bisa diambil dari alam sekitar. Hanya membutuhkan kreativitas daripada guru untuk menunaikan tugasnya sehingga terjalankan dengan bagus. Maka kalau guru itu mau mengembangkan kreativitasnya, maka anak didik tugas guru dalam mendidik itu lebih mudah, kemudian pembelajaran akan lebih menarik, bervariasi, dan lain sebagainya. Mandiri bagi siswa itu akan lebih mudah walaupun tanpa guru, karena sumber belajarnya sudah tersedia. Di antara juga ini adalah latar belakangnya adalah dari sekilas pengamatan Pondok Pesantren Darut Taqwa ini juga sudah mempunyai banyak sarana atau media pembelajaran, akan tetapi belum bisa termanfaatkan dengan bagus. Terbukti untuk pembelajaran itu masih berjalan konvensional dengan buku cetak dan lain sebagainya. Alhasil untuk tujuan pembelajaran itu belum bisa tercapai dengan sempurna. Buktinya pula anak-anak itu masih banyak, mayoritas masih banyak lemah dalam maharah membacanya, itu masih lemah karena memang tentunya diantaranya adalah belum tersampaikan daripada tujuan pembelajaran itu. Maka karena ini adalah penelitian dan pengembangan, tentunya ada dua proses. Yang pertama adalah bagaimana mendesain atau strategi untuk mendesain program media pembelajaran berbasis Microsoft Excel, aplikasi Microsoft Excel. Dan yang kedua tentunya adalah menguji efektivitasan daripada aplikasi tersebut. Tujuan penelitian tentunya dua tersebut, ya, mengembangkan media, kemudian yang kedua adalah efektivitasnya, efektivitas daripada program yang aplikasi yang didesain tersebut. Manfaat penelitian secara teoritis itu adalah sebagai referensi atau menambah pengetahuan pada bidang pendidikan dalam mengembangkan media pembelajaran. Yang kedua adalah mampu memberikan informasi bahwa aplikasi Microsoft Excel dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Selagi nahwu, karena sebenarnya media Microsoft Excel itu berbasis spreadsheet, ya, jadi berbasis aplikasi yang linear dengan angka-angka, tidak linear dengan pelajaran bahasa Arab atau apalagi nahwu, ya, kan, tetapi itu bisa dimanfaatkan untuk media tersebut. Kemudian secara praktis bermanfaat aplikasi tersebut atau yang didesain oleh lembaga para pengajar bahasa Arab, kemudian juga siswa belajar. Hipotesisnya nanti ya diharapkan bisa membuat mendesain aplikasi yang berbasis Microsoft Excel. Untuk keterbatasannya, tapi keterbatasan asumsi keterbatasannya adalah masih minimnya referensi terkait dengan pembuatan atau penelitian tersebut. Karena penelitian-penelitian yang memanfaatkan pengembangan melalui atau berbasis aplikasi Microsoft Excel ini masih sangat sedikit. Itu dari ilmu-ilmu disiplin yang linear itu masih sedikit, baik matematika, fisika, dan lain sebagainya. Apalagi yang tidak linear seperti bahasa Arab, apalagi nahwu. Kemudian kajian pustaka yang sudah mendahului diantaranya adalah pengembangan media pembelajaran sistem bersamaan linear dengan Microsoft Excel di sekolah menengah oleh Santoso Suhendra. Ini berarti matematika. Kemudian pengembangan bahasa belajar fisika, ya, ini masih linear juga. Kemudian pengembangan modul fisika berbasis spreadsheet Excel untuk meningkatkan kemampuan bekerjasama siswa.
relevansinya penelitian ini dan penelitian yang terdahulu sama-sama menggunakan media aplikasi Microsoft Excel untuk sebagai basis pengembangan media ajar. Kemudian untuk orisinilitasnya, bahwasanya untuk penelitian terdahulu memang yaitu tadi ya, masih disiplin ilmunya masih linear dengan fungsi daripada Microsoft Excel. Kemudian ada satu hal lagi, rata-rata penelitian yang terdahulu itu masih memanfaatkan fitur-fitur Microsoft Excel yang standar. Kalau dalam penelitian ini nanti selain fitur standar, insya Allah menambahkan fitur yang yang merupakan kecanggihan atau otomatisasi daripada Microsoft Excel, yakni Visual Basic Application Excel. Jadi Visual Basic yang sudah dimasukkan dalam Excel atau yang disebut makro Excel. Bagaimana kalau teman-teman melihat kayak aplikasi raport, kemudian aplikasi pengolah data, pengolah nilai dan sebagainya, itu biasanya sudah memakai fitur visual atau makro Excel, Visual Basic Excel. Maka ini nanti bahkan untuk untuk menariknya aplikasi justru banyak bersandar pada makro Excel itu nanti yang akan akan diterapkan dalam tersebut. Selanjutnya untuk kajian pustaka mungkin tidak terlalu kita baca mendetail karena ini adalah gambaran umum. Secara umum tentunya akan disebutkan dalam kajian pustaka untuk teoretik ya. Perspektif teoretik adalah makna atau materi daripada pengembangan, kemudian media pembelajaran itu sendiri, kemudian ilmu nahwu akan dibahas secara lebih detail. Kemudian terakhir adalah Microsoft Excel, dan tidak lupa nanti juga akan menyinggung Visual Basic Excel-nya ya, akan disinggung dalam pembahasan Microsoft Excel. Kemudian untuk metode penelitian jelas adalah R&D, Research and Development. Penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Secara umum, regulernya sering memakai model dari Brock and Gold, ya, yang ada sampai 10 step atau tahapan dalam metode pendekatan pengembangan ini. Pertama adalah mengetahui potensi masalah, kemudian mengumpulkan informasi data, mendesain modul, validasi desain, perbaikan desain, kemudian perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, kemudian uji coba pemakaian, revisi produk, kemudian pembuatan produk secara massal. Sedangkan untuk uji coba ini akan melibatkan banyak pihak, di antaranya validasi ahli, baik dari ahli materi atau ahli media. Di situ kalau ada masukan tertentu direvisi, direvisi kemudian diuji coba terbatas, kemudian revisi lagi, kemudian uji coba secara terbuka, secara meluas. Habis itu adalah revisi akhir, kemudian dipublikasikan ke khalayak umum. Untuk metode penelitian selanjutnya, lokasi tentunya yang saya sebutkan di Pondok Pesantren Darut Taqwa, populasi sampel dan responden, ahli materi, ya, ada 4 responden, ahli materi, ahli media, guru, kemudian siswa yang diajar. Nanti lebih khusus lagi di sini untuk sampelnya adalah siswa-siswa dari SMA yang ada di pondok tersebut. Kemudian untuk metode pengumpulan data, karena ini adalah mix method ya, ini tentunya datanya juga 2 ya, kualitatif dari observasi dan juga wawancara, baik itu di pendahuluan atau ada juga wawancara nanti di untuk produk. Kemudian jadi
ada data-data ini diambil dari observasi, wawancara, kemudian angket. Angket ini diserahkan kepada ahli, ya, pada ahli media, ahli materi, kemudian juga guru ya. Kemudian untuk siswanya pretest dan post-test juga ada dokumentasi terkait studi tersebut. Untuk metode penelitian selanjutnya adalah metode analisis data, karena ada beberapa data kualitatif dari angket yang disebarkan, ya, analisis dengan skala Likert-nya 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan kategori 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang, 1 sangat kurang, dengan rumus bagaimana yang disebut di screen. Kalau untuk post test dan pre-testnya dengan memakai rumus tes dalam ilmu statistika untuk mengukur untuk efektivitasan dan juga kelayakan dari produk tersebut. Untuk uji validitas ini lebih fokus kepada angket-angket yang akan disebarkan tentunya dengan bantuan aplikasi SPSS atau mungkin dengan aplikasi Microsoft Excel juga ada fiturnya. Intinya adalah untuk dinyatakan valid adalah R hitung bisa daripada R tabel, kemudian untuk ketika memang butir-butir daripada angket yang tidak valid adalah R hitung kurang dari R tabel. Kemudian untuk reliabilitasnya sama ya, dengan rumus yang tersebut. Ini tetap juga dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Jika R11 kurang daripada R tabel maka tidak reliable, kemudian jika lebih maka reliable. Untuk sistematika laporan ini sebagaimana yang saya tengok daripada pedoman karya ilmiah di Pascasarjana UIN Malang, bagian awal, sampul, kemudian dan lain sebagainya, sampai lampiran sebelum masuk bagian inti. Kemudian di bagian inti ada pendahuluan, kajian pustaka, kemudian metode penelitian dan pengembangan. Di situ nanti proses-proses dari pengembangan penelitian itu akan dilaksanakan dan juga uji cobanya. Kemudian hasil pengembangan, nanti pengungkapan daripada produk dari yang didesain. Kemudian yang terakhir adalah kajian dan saran. Bagian akhir adalah daftar rujukan dan lampiran serta daftar riwayat hidup. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk rancangan proposal penelitian yang akan saya ajukan. Atas perhatiannya mohon masukannya karena memang keterbatasan dalam penguasaan metodologi pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau teman-teman mau menambahi pemberi. Ada yang mau komentar? Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Syukron ala takdim. Terima kasih atas presentasi dari Ustadz Hadi Solihin. Sangat menarik sekali terkait tentang judul proposal penelitian dari Antum Ustadz tentang Excel dan Nahwu ya. Sejauh yang pernah kami atau saya pelajari dan saya baca beberapa literatur dan beberapa metode pembelajaran Nahwu, ini kayaknya yang pertama untuk keterkaitan antara ilmu Nahwu, ilmu alat, gramatikal Arabiyah dengan Excel ya, seperti itu. Seperti yang Antum sampaikan tadi di Rosat Sabikohnya itu tidak ada yang ranahnya ke ranah gramatikal, semuanya fisika,
matematika dan lain-lain. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, gambarannya seperti apa Ustadz? Untuk intaj-nya nanti, untuk produknya seperti apa, seperti itu. Itu yang pertama. Karena yang setahu saya itu, ilmu nahwu itu kan ilmu alat, kemudian untuk mempelajarinya juga agak kesulitan untuk anak-anak sekarang ya yang non pesantren seperti itu. Mungkin ini menjadi terobosan yang luar biasa dari antum, bagaimana sekiranya anak-anak yang non pesantren yang sudah kenal lama dengan Excel itu bisa mempelajari nahwu dengan mudah seperti itu. Kemudian yang saya tahu juga metode-metode pembelajaran nahwu itu kebanyakan kalau mutaqaddimin yang dulu-dulu itu kan syarah, kemudian nadhom seperti itu, alfiyah, imriti. Yang terbaru di Indonesia ini kan ada al-miftah, kemudian amsilati dan lain-lain. Ini sangat berbeda sekali dengan yang diajukan oleh jenengan ini Ustadz, seperti itu. Jadi saya hanya ingin minta gambaran intajnya, produknya seperti apa, sehingga nanti mungkin ini bisa menjadi terobosan bagi anak-anak yang tidak tahu dengan nahwu yang non pesantren, tapi dengan menggunakan media ini bisa lebih mudah seperti itu. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab. Ada yang lain lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja ini saya sepakat dengan Ustaz Muzamil ya, bahwa memang soal penelitian yang dipresentasikan oleh Ustaz Hadi Solikin hari ini sangat luar biasa, dan ini menjadi bagi saya pandangan pribadi ini proposal yang unik yang kemudian kita nantinya diharapkan bisa memberikan outcome yang jelas pembelajaran. Namun hanya perlu penegasan bagi saya pribadi, karena betul katanya Ustaz Muzamil, ilmu nahwu itu menjadi satu fawaid dalam bahasa Arab yang banyak ditakati siswa ataupun bahkan di konteks perguruan tinggi menjadi mata kuliah yang memang sangat dihindari. Ustaz Yunus, suaranya putus-putus Ustaz. Saya. Ya, putus-putus suaranya. Ya, sekarang gimana? Nah, mending. Oh, mending. Baik. Jadi kira-kira match-nya di mana kalau kemudian metodologi penelitian yang Ustadz Hadi berikan atau coba Ustadz Hadi pecahkan dengan metode R&D ini, kemudian kira-kira gadoknya di mana? Match-nya dengan pembelajaran nahwu itu sendiri di mana? Kemudian juga Excel ya, ini Microsoft Excel. Microsoft Excel juga merupakan suatu program yang bagi siswa sendiri, kalau itu jurusan sekolahnya itu misalkan IPS ataupun IPA, itu juga merupakan aplikasi yang aneh ya, yang jarang digunakan. Kalau kemudian nanti terjunnya di dunia perbankan atau di ilmu matematika, itu baru kemudian Excel itu digunakan. Jadi kemudian kejelasan dari pertanyaan saya, match-nya di mana, gadoknya di mana antara metode R&D dengan pembelajaran bahasa Arab yang medianya kemudian menggunakan Microsoft Excel ini. Seperti itu Ustadz Hadi Solikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dua dulu saya tampung gitu ya. Sebenarnya untuk aplikasi Microsoft Excel itu, walaupun dia sebenarnya bukan aplikasi
database gitu ya, tetapi ya apa namanya, setidaknya dia juga bisa menampung database yang lebih ya daripada contohnya Microsoft apa namanya yang database itu, akses dan sebagainya. Maka dengan apa namanya, dengan fitur-fitur Microsoft Excel ini bisa yakni menyimpan data-data yang kita input itu baik apapun sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau interaksi dengan Microsoft Excel terkait bahasa Arab saya bukan baru gitu ya. Jadi untuk aplikasi raport pondok, kemudian raport tahfidz dan sebagainya, yang aplikasi kayak raport otomatis itu kan, itu saya juga pernah buat dan apa namanya sudah lumayan untuk berinteraksi dengan itu. Maka kayak aplikasi raport itu kan menyimpan database daripada nilai-nilai dan sebagainya. Nah, maka yang ini nanti yang akan kita simpan adalah materi-materi nahwu. Situ kemudian ini akan ditampilkan lagi, gitu. Akan ditampilkan ketika kita memang butuhkan. Contohnya gini, untuk gambaran produknya dulu, Ustaz Muzammil. Contohnya kita belajar mubtada gitu ya. Pas kita belajar mubtada, nanti kita tampilkan mubtada. Kemudian ketika belajar mubtada kan apa namanya, dia akan mengingat kembali dengan pemahaman isim, makna isim yang di depan. Maka ketika dia lupa daripada makna isim, dia bisa merujuk ke makna, mencari link ke isim gitu. Seperti itu nanti. Atau pas mungkin ada pas belajar khobar jumlah, artinya di situ ada jumlah, kembali ke fiil dia lupa, dia bisa merujuk mengklik mana fiil dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin gambaran produknya kayak persis kayak aplikasi raport yang mungkin para ustadz-ustadzah atau aplikasi yang lain yang otomatis itu ya. Maka di sini untuk mencoba materi-materi yang dimasukkan itu adalah materi-materi ilmu nahwu dalam kadar tertentu ya. Mungkin semisal yang ada di Nahwu Wadih ya, atau mungkin mengambil kitab yang lain, Jurumiyah dan sebagainya. Intinya adalah otomatisasi, fitur otomatisasi yang ada di Excel yang ingin kita tonjolkan terlebih. Semisal ketika ada pengembangan kayak menggunakan Adobe Flash Player gitu ya, otomatisasinya yang atau PowerPoint sendiri itu ya, otomatisasinya yang kita apa namanya, kita harapkan. Tapi ngeling-ngelingnya ini yang memang tidak dipunyai yang lain gitu ya. Tidak dipunyai aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Office yang lain. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran yang memang kalau ini dijadikan untuk kitab induk, yaitu yang kurang pas karena memang ini juga media pembelajaran, jadi lebih ke kitab idofi ya, atau tambahan dan sebagainya untuk menguatkan pemahaman dan lain sebagainya. Kan tetapi untuk metode pembelajaran itu juga kita bisa masukkan atau kita kasih rambu-rambu keterangan di situ dalam menggunakan aplikasi tersebut. Makanya sebenarnya dalam kajian teorinya di proposal ini saya ungkapkan di situ adalah metode-metode. Kemudian nanti yang akan kita pilih contohnya metode intiqaiyah, eklektik ya. Kemudian nadhariyahnya adalah istimbatiyah ya, yang apa namanya akan diambil itu ada. Nanti coba kita, kalau tidak kita bisa langsung aplikasikan ke produk, akan kita kasih rambu-rambu di situ. Rambu-rambu kita kasih apa namanya keterangan di aplikasi tersebut terkait metode pembelajaran. Dan untuk Ustadz Yunus tadi
match-nya di mana gitu. Match-nya di mana? Ya. Untuk aplikasi saya ulangi lagi tadi ya, sebenarnya ini ada aplikasi yang berbasis database. Kemudian dengan database itu kita simpan informasi-informasi daripada nahwu yang kita masukkan. Kemudian ini bisa lumayan besar juga, mungkin satu kitab nahwu wadah atau bahkan sampai juz 4-nya atau sananya yang juz 2-nya itu bisa kalau memang hanya sulitnya adalah memang untuk berbahasa Arabnya yang perlu perjuangan gitu ya. Apalagi angka-angka itu yang agak susah kalau di Excel terkait bahasa Arab. Maka kemudian ketika sudah kita punya database, kita buat otomatisasinya. Kita ketika belajar langsung mau menunjukkan akhwatuha bisa gitu. Bagaimana ketika dengan misi rapot itu kan mau lari ke pelajaran ini, lari ke pelajaran ini dan sebagainya itu bisa. Kemudian ketika sudah masuk contohnya dengan mau ngisi pelajaran pendidikan agama Islam nilainya, kemudian dari jendela nilai pendidikan agama Islam itu kan dengan bisa lari langsung dari muka ya, lari ke pelajaran bahasa Arab dan sebagainya. Itu gambarannya. Kemudian untuk Excel sudah kami lihat memang ini adalah kalau ranahnya siswa ya, semuanya ini adalah kepada para pengajar. Familiar dengan penggunaan Excel, apalagi guru, apalagi wali kelas dan sebagainya. Memang ide dasarnya adalah mencari aplikasi-aplikasi yang simpel tapi justru useful gitu ya. Ini yang yang memang diinginkan daripada peneliti gitu. Maka tidak bisa dua hal gitu. Bisa dua hal langsung, contohnya kayak aplikasi rapot itu ya, langsung kita orang lain, contohnya saya bukan pembuat, kan bisa menggunakan langsung gitu. Bisa menggunakan langsung ketika memang diakses ya, diizinkan. Atau mungkin juga yang kedua adalah kita bisa meniru daripada aplikasi rapot tersebut. Itu sama nanti prosesnya. Kita bisa, kalau sudah jadi, kita bisa menggunakan aplikasi dari Excel langsung untuk belajar atau mengajar, atau mungkin menyiapkan pelajaran besok untuk siswanya. Kita bisa mengakses langsung. Atau mungkin karena kita mampu juga, kita bisa meniru, membuat sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Dan itu yang terkait daripada aplikasi tersebut. Terima kasih. Silakan. Kalau ada lagi. Ya mungkin kalau memang tidak ada lagi, kami kembalikan kepada Prof. Ismaimun. Sudah mulai nggak? Mungkin tidak ada lagi, Ustaz. Oh ya, maaf, belum hidup tadi. Oke, saya memberikan komentar sedikit ya.
berkaitan dengan ini. Pertama begini, saya mohon nanti masing-masing yang presentasi itu membuat makalah plus PowerPoint ya. Yang belum mohon bisa disusulkan karena ini saya masukkan di LMS. Jadi masih bisa nanti dimasukkan di grup, dari grup kemudian saya masukkan ke LMS. Ya, jadi mohon untuk makalah singkat, proposalnya, draft proposal singkat, kemudian PowerPoint. PowerPoint itu harus beda. PowerPoint itu kan inti ya, bukan mengcopy dari makalah ya. Apa bedanya dengan makalah itu? Kalau kemudian mengcopy ya. Jadi ini harus beda antara makalah dengan PowerPoint. Nah itu saya kira kaidahnya begitu ya. Kaidah perkuliahan kita gitu, jadi makalah kemudian PowerPoint intinya saja. Nah ini saya mohon nanti yang tadi Pak Nurul sama Pak Hadi ya, nanti melengkapi itu. Jadi membuat makalah singkat dan juga PowerPoint, nanti dikirim ke grup, nanti grup saya masukkan ke LMS. Sebagai bukti kuliah, karena ini kaitan dengan akreditasi juga. Jadi semua dokumen kuliah ini harus terekam dalam LMS dan siakat. Sehingga saya setiap akhir kuliah itu harus memasukkan di SMS dan di siakat dan LMS. Kalau LMS kira Bapak Ibu bisa membuka di situ. Saya sudah ngisi kan. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, 4 itu sudah ada isi, nanti bisa di-download di situ. Beberapa PowerPoint yang kemarin saya sampaikan itu. Oke. Saya akan memberikan catatan ini. Yang pertama dari Pak Nurul Huda ya. Mengenai pemikiran Profesor Ismail Sini. Saya kira Profesor Ismail Sini sudah pernah ke UIN Malang ini. Saya kira Pak Fanani itu adalah orang yang dekat dengan beliau. Jadi kalau Pak Nurul Huda mau komunikasi silahkan lewat Pak Fanani, Dr. Fanani, Kepala Pusat Kerjasama Internasional itu, dan saya kira dosen juga di Pasca beliaunya. Jadi ada beberapa penulis buku sebenarnya di Malang itu kan. Pada tahun 1998 ketika memulai PKPBA itu menggunakan kitab ini Al-Arabiyah Linnasiin ya. Kemudian berkembang menjadi Al-Arabiyah Baina Yadaik. Bahkan penulisnya Al-Arabiyah Baina Yadaik pun juga pernah ke Malang. Saya ada foto-fotonya dengan beliau-beliaunya ini ada kalau salah. Dengan Profesor Ismail Sini dan penulis Baina Yadaik itu siapa itu? Itu juga pernah. Kemudian sekarang ini PKPBA membuat buku lagi baru Al-Arabiyah Lil Hayah kan gitu kan. Itu yang kemarin dirilis itu dan itu sudah dilengkapi dengan CD-ROM dan seterusnya. Termasuk sudah di-share secara terbuka melalui internet. Nah, kalau memang misalnya nanti menulis tentang Al-Arabiyah Linnasiin ya, saya kira bisa bertanya kepada orang-orang yang dulu pernah mengajar itu gimana kelebihan kekurangannya gitu ya. Saya kira bisa itu. Kalau orang sini kalau tidak salah yang kenal itu Pak Fanani, Dr. Fanani. Nah, gini. Memang model penelitian ini, pemikiran ini ada dua cara. Pertama studi tokoh atau filologi. Kalau studi tokoh itu lebih mementingkan kepada orangnya. Jadi lebih pada mengkaji tentang pemikiran-pemikiran orangnya. Kalau filologi itu lebih banyak mengkaji pada bukunya. Ya, mulai metode penulisannya, gaya penulisannya, madahnya kitab dan seterusnya itu. Itu kalau filologi lah, silakan milih mau mana ya. Kemudian yang kedua, tadi di Pak Nurul Huda ditulis validitas dan reliabilitas. Istilah ini hanya untuk kuantitatif. Kualitatif tidak mengenal validitas dan reliabilitas, yang ada adalah pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan itu ada beberapa. Pertama adalah kredibilitas, ini kurang I ini. Itu ada ketekunan pengamatan, triangulasi. Triangulasi itu ada 3, triangulasi data, metode, dan peneliti. Artinya mengajak, peneliti itu mengajak orang lain atau responden, gitu ya, peneliti lain atau responden untuk mengkaji terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian pengecekan sejawat, jadi mengajak teman-teman yang kira-kira punya kemampuan di bidang pembelajaran bahasa Arab untuk mengecek disertasi, itu bisa nanti ditulis di situ. Kasihan kasus negatif, artinya buku-buku yang berbeda dengan Al-Arabiyah Linnasiin itu apa? Itu dicari.
Oh, kelebihannya, kekurangannya ini dibanding dengan buku ini, misalnya begitu. Nah, gampang aja. Al-Arabiyah Linasiin dibandingkan dengan Al-Arabiyah Bainayatek atau Al-Arabiyah Lihaya. Dibandingkan, itu namanya kajian kasus negatif. Kemudian pengecekan anggota, itu pengecekan pada responden atau informan. Dalam bahasa kualitatif namanya informan. Nah, orang yang kita tanya itu informan. Nah, tadi misalnya, kaitan dengan wawancara langsung dan tidak langsung boleh. Jadi wawancara langsung itu, direct interview itu, wawancara langsung itu adalah pada orangnya, pada misalnya Profesor Ismail Sini sendiri. Kalau tidak langsung itu adalah orang yang menggunakan buku bahasa Arab itu atau orang yang dekat dengan Profesor Ismail Sini. Itu namanya wawancara tidak langsung. Ada orang lain yang mengetahui pemikiran Ismail Sini atau langsung kepada Profesor Ismail Sini, kan itu. Boleh saja sebenarnya. Tidak harus kepada orangnya langsung, tapi orang lain yang mengerti pemikiran Ismail Sini dan menggunakan buku Al-Arabiyah Linasiin itu bisa juga menggunakan begitu. Ya. Jadi sebenarnya di UIN Malang dalam program PKPB Asia tahun 1998 dulu, itu sudah bermetamorfosa dengan 3 buku. 3 bukunya saya punya semua itu ya. Saya koleksi di rumah itu. Nah, memang jadi kan lebih pada buku-bukunya itu kalau yang Al-Arabiyah Linasiin, Al-Arabiyah Bainayatek itu kan lebih pada biahnya biah Arabiyah ya, bukan biah Indonesia gitu. Nah, sehingga Al-Arabiyah Lihaya itu lebih mendekatkan kepada kontekstual yang berkembang di Indonesia ini. Kemudian dependabilitas, konsultasi ke berbagai pihak mengenai proses penelitian. Kalau konfirmabilitas, konsultasi ke berbagai pihak mengenai hasil penelitian, para ahli, orang yang senior yang sudah meneliti, orang yang punya pengalaman penelitian di bidang itu, tadi misalnya orang-orang yang meneliti pembelajaran bahasa Arab, saya kira dokter-dokter kita banyak itu. Kalau prosesnya itu namanya dependabilitas, kalau hasil penelitiannya itu namanya konfirmabilitas. Kemudian transferabilitas itu ada keberlakuan kita untuk tempat dan situasi lain. Artinya kira-kira hasil penelitian itu bisa nggak digunakan untuk tempat yang lain. Kalau ini misalnya pembelajaran bahasa Arab, Profesor Ismail dalam pembelajaran Al-Arabiyah Linasiin, kira-kira pemikiran pemikiran Profesor Ismail Sini ini, kalau yang pernah melakukan misalnya PTKIN, kira-kira bisa nggak buku Al-Arabiyah Linasiin diterapkan di perguruan tinggi yang lain? Kira-kira bisa nggak? Itu nanti bisa dicek melalui namanya pengecekan keabsahan data. Kemudian setuju bahwa itu harus ada novelty-nya, kebaruannya. Semua penelitian kualitatif harus menampilkan kebaruan. Sesuatu yang baru yang tidak banyak dikaji oleh orang. Itulah nanti yang namanya tarik teori. Ya, menemukan teori. Ada temuan-temuan baru dalam bentuk teori minimal proposisi ya. Minimal proposisi atau postulat yang bisa kita gunakan sebagai salah satu bukti hasil penelitian kita. Jadi kalau tidak bisa melahirkan teori, ya minimal postulat atau proposisi-proposisi. Nah ini, tetapi harus, proposisi itu harus, misalnya gitu ya. Nah, misalnya tentang disertasi dokter saya, itu ada satu kalimat bahwa pendidikan nilai yang utama yang harus diberikan kepada anak usia sekolah dasar kelas rendah adalah, ya, misalnya disiplin, tanggung jawab, dan kasih sayang. Itu aja udah cukup. Satu postulat itu, dan penelitian saya begitu. Jadi anak kelas 1, 2, 3 itu ditanamkan mengenai nilai atau akhlak itu ya mulai dari disiplin, tanggung jawab, gitu ya, kasih sayang plus mandiri, mandiri 4. Ini aja termasuk TK itu yang. Jadi bagaimana melatih anak mandiri, tanggung jawab, disiplin. Insya Allah 4 nilai akhlak ini itu akan mendasari kehidupan mereka di masa-masa yang akan datang. Misalnya begitu. Cukup itu aja. Ya. Nah itu. Kemudian tadi wawancara dan langsung kemudian dokumen. Bisa juga analisisnya dokumen resmi atau tidak resmi. Jadi memang kalau tokoh itu orang, tetapi ini juga tidak berhenti di orang, tapi karya-karyanya itu gimana? Nanti bisa diungkapkan karya-karya mereka itu di bidang apa kan itu. Nah, tadi dipertanyakan unsur yang main penting adalah peneliti. Pengumpulan data analisis secara langsung ya. Nah, jadi kenapa peneliti itu supaya ketika menggali data sekaligus mampu melakukan analisis data. Karena dalam penelitian kualitatif itu menggali data sekaligus melakukan analisis.
Kalau kuantitatif tidak, data diambil baru kemudian dianalisis. Angket dulu selesai, analisis. Kalau kualitatif tidak, sambil kita mengambil data, sambil pula kita melakukan analisis data. Nah, sekarang ada analisis data kualitatif, dalam buku saya itu ada, mulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural, analisis komparasi konstan. Ada juga analisis reflektif, analisis Hegelian. Hegelian itu adalah analisis dengan cara menggunakan logika. Jadi tesa, antitesa, sintesa. Oh, misalnya ditemukan begini. Ternyata ada fakta. Tempat lain menemukan yang berbeda. Kira-kira peneliti itu mensintesanya gimana? Misalnya gini, oh pembelajaran bahasa Arab di satu tempat mengatakan bahwa ini sangat efektif untuk membantu anak-anak belajar bahasa Arab. Tapi tempat lain mengatakan bahwa alveolinasi ini tidak cocok untuk masyarakat Indonesia, anak-anak Indonesia yang belajar bahasa Arab. Berarti kan ada dua pendapat yang kontradiktif. Ini yang pertama tesa, yang kedua antitesa. Nah, sekarang peneliti itu menggunakan sintesa. Menggabungkannya gimana? Bisa juga di tempat yang lain efektif, tempat yang lain tidak efektif. Tapi semua harus diberi alasan. Atau mungkin mengambil salah satu. Memang menurut peneliti, analisis peneliti bahwa alveolinasi ini tuh sangat efektif untuk begini. Misalnya begitu. Itu namanya sintesa. Itu analisis Hegelian. Tesa, antitesa, sintesa. Kalau analisis reflektif itu ya berpikir deduksi dan induksi. Deduksi dan induksi serta komparasi namanya. Itu namanya reflektif. Nah, tapi kalau saya itu secara umum ya, secara umum. Tapi kalau untuk pemikiran ini, pemikiran misalnya menggunakan analisis wacana, discourse analysis, itu juga bagian dari analisis data kualitatif. Nah, kemudian ada namanya tadi prosedur. Prosedurnya itu menurut Wills and Haberman ya. Itu ada namanya kondensasi data, display, kemudian kesimpulan. Ya, jadi ada, kalau dulu namanya reduksi data, sekarang enggak, namanya kondensasi data. Kondensasi data yang terbaru, kemudian display data, kemudian kesimpulan atau konklusi. Nah ini langkah-langkah dalam penelitian analisis data penelitian kualitatif. Oke. Nah sekarang catatan Pak Hadi Solikin ya. Pembelajaran ilmu nahwu tadi, pengembangan pembelajaran. Jadi ini jenis penelitiannya adalah research and development. Nah, ini penelitian research and development itu penelitian pengembangan. Pengembangan itu sebenarnya eksperimen plus ya. Eksperimen plus. Kalau eksperimen itu kan berhenti di kesimpulan. Efektif tidak efektif, hipotesa yang diterima atau ditolak. Tetapi kalau research and development itu lebih pada melahirkan satu produk. Ya, tapi tetap saja unsur novelty-nya harus ada. Yang sebelumnya tidak ada gitu. Kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Nah, kemudian desain yang paling terkenal Bock and Gale. Itu ada 10 langkah. Apakah bisa dimodifikasi? Boleh. Tidak harus 10 langkah dari Bock and Gale itu semuanya dipakai, tidak. Bisa 8 saja boleh. Misalnya uji coba itu diringkas menjadi 1, boleh saja. Gitu kan. Tidak harus mengikuti 10 langkah. Kalau 10 langkah terlalu lama dan terlalu berdele-dele, maka bisa dipotong menjadi 7 langkah, 8 langkah gitu ya. Bahkan ada yang 5 langkah, tapi alasannya semua. Kenapa kok menjadi 5 langkah? Itu harus ada alasan. Kenapa 6 langkah harus ada alasan? Kalau mengikuti 10 langkah ya juga harus ada alasan. Semua harus ada reasoningnya ya, ada reasoningnya. Nah itu. Kemudian pengumpulan data itu angket, boleh. Nah, kemudian di skala Likert ya, skala Likert itu kan skala sikap namanya. Skala sikap yang paling terkenal itu adalah skala Likert. Jadi angket ini sikap. Sikap itu berarti setuju atau tidak setuju kan itu kan? Sangat setuju, kurang setuju, tidak setuju misalnya. Itu namanya skala Likert. Itu skala sikap. Jadi sikap itu kan kalau didefinisikan menurut Thorndike itu adalah kesediaan menerima atau menolak sesuatu, itu namanya sikap. Oh, saya setuju, berarti sikapnya setuju. Oh, saya menolak, berarti sikapnya menolak. Jadi sikap itu kesediaan menerima atau menolak sesuatu. Skala Likert ini memang
bagus untuk mengukur sikap orang ya. Setuju dengan buku atau tidak setuju. Tapi bisa juga buku itu misalnya diukur dengan cara yang lain. Tidak harus menggunakan skenario angket, biasa saja. Nanti analisisnya menggunakan namanya uji T. Gimana caranya ya? Kita menggunakan norma efektivitas efisiensi dari kemenarikan. Itu ada teorinya, namanya teorinya Reglut. Ya, itu bisa dianalisis, tidak menggunakan skala sikap tadi. Sangat setuju, tapi bisa juga efektif, efisien, menarik. Kemudian dengan berbagai indikatornya. Nah, nanti analisisnya bukan Likert tapi menggunakan uji T, ya, uji T. Kemudian tes. Nah, kalau tes kemudian pretest, kemudian treatment post-test, itu maka analisisnya menggunakan namanya chi kuadrat atau product moment. Ini jelas. Jadi ini harus mengikuti. Jadi kalau tes itu bisa juga persentase boleh. Kalau misalnya dites hasilnya bagus sekian persen, bagus sekian persen cukup, sekian persen kurang, sekian persen gagal, bisa juga begitu. Tapi kalau pretest post-test kemudian dibandingkan, itu menggunakan namanya product moment atau menggunakan chi kuadrat. Nah, menggunakan chi kuadrat. Ini analisisnya ya. Kemudian observasi, wawancara, silahkan untuk melengkapi boleh. Tapi biasanya research and development itu lebih dekat pada penelitian kuantitatif. Karena mesti menggunakan angket atau menggunakan tes. Jadi lebih dekat pada kuantitatif. Meskipun mungkin bisa juga mix ya, mix metode, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian persentase lah. Kemudian perlu juga bahwa instrumen yang digunakan, angket yang digunakan, kalau S3 itu harus melalui validitas dan reliabilitas. Validitas itu validitas isi dan validitas konstruksi. Isinya itu gimana? Kira-kira orang memaham. Jadi sebenarnya diuji dulu. Validitas isi itu artinya gini. Apakah isinya itu cocok dengan apa yang akan kita teliti? Orang lain suruh lihat, suruh ngecek. Kira-kira cocok nggak? Itu kalau konstruksi itu susunan kalimat. Apakah susunan kalimat itu mudah dipahami oleh informan, responden? Responden. Jadi kalau angket itu responden orangnya. Suruh cek dulu 1-2 orang. Jadi namanya one by one person, orang per orang. Kemudian small group, kelompok kecil misalnya, 5 orang, 10 orang suruh teliti dulu. Coba saya cek. Tidak boleh angket itu ada kesalahan. Kemudian menjadi saya atau saja kan lain sudah artinya, gitu kan? Misalnya kita salah tutul, gitu kan? Satu, kemudian S kleru nutulnya R, saru, kan jadi lagi. Maunya satu menjadi saru. Saru itu kan apa ya? Saru itu tidak wajar ya, tidak wajar. Apa? Gimana saru itu? Bilogatul Jawi ya kan? Apa gimana Indonesianya apa di saru itu? Tidak pantas. Tidak pantas ya, tidak pantas ya. Bisa juga tidak pantas ya, Pak Arif ya. Nah ini tidak pantas misalnya. Nah, itu kan lain. Maunya satu karena nombornya keliru saru lah ini tidak boleh. Jadi kesalahan huruf saja dalam angket sebenarnya tidak boleh dalam penelitian itu. Karena itu bisa juga menimbulkan interpretable. Ya. Nah itu validitas. Kemudian reliabilitas, keajekan, istiqomah ya, keistiqomahan. Istiqomah itu gini. Angket yang sama diberikan pada orang yang sama, waktu berbeda hasilnya sama. Angket yang sama diberikan orang yang berbeda, waktunya sama, hasilnya sama. Angket diberikan orang yang berbeda pada waktu berbeda, hasilnya sama. Sama apa? Ketika diukur itu persentasenya sama. Sama itu bukan berarti persis. Misalnya ketemu 75%, persis ya tidak mungkin. Mungkin orang juga bisa berubah ya, tapi masih ada namanya batas toleransi. Kalau penelitian kita 0 sampai 100%, toleransinya adalah 5. Berarti kalau misalnya hasil pertama itu 75%, kalau hasil kedua 77,5% atau 67,5%, itu masih namanya batas toleransi. Masih dianggap sama. Masa intervalnya 5. Jadi 75 di bawah 62, 72,5. Jadi kalau hasil pertama 75, hasil kedua 77,5 atau turun 72,5, maka itu masih dianggap sama. Itu masuk wilayah toleransi namanya. Nah, itu namanya masuk toleransi. Jadi persis itu tidak sama. Itu namanya istiqomah ya. Konsisten, reliable. Bukan istiqomah ya Bapak Ibu. Kalau istiqomah itu kan istri 3 dikontrakkan rumah kan itu kan. Ini istiqomah ya, harus pakai kof jelas itu. Kalau istiqomah istri 3 dikontrakkan rumah nanti ya. Buka cabang di mana-mana. Nah, jadi itu.
Jadi harus melalui uji validitas dan reliabilitas. Jadi kalau kemudian ternyata angket itu diujikan 2 kali ternyata berbeda-beda, sangat jauh, berarti tidak reliable. Tidak memenuhi syarat reliable. Harus diganti itu. Nanti ketemu. Ketika dianalisis mana yang kira-kira sering dijawab orang keliru itu mana. Nah itu perlu diganti. Tapi tidak semua saya kira. Misalnya kita membuat angket 50, itu saya yakin mesti ada yang ada namanya enggak reliable itu ya, enggak valid, itu mungkin ada 5, 6. Dan itu bisa diganti dengan soal yang lain yang setingkat. Mungkin itu catatan-catatan saya mengenai disertasi ini. Sambil jalan kita nanti akan mempelajari dikit-dikit mengenai metodologi ya. Saya ingin S3 itu tidak lagi bicara tentang metodologi. Itu sudah lewat S1 dan S2. Jadi S3 lebih pada langsung konkret pada proposal yang nanti sambil jalan kita akan mengkaji mengenai metodologinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada respon balik? 1-2 orang silakan. Ustaz, mohon izin Ustaz. Hambali. Betul. Terkait reliabilitas dan validitas ini Ustaz. Kalau reliabilitas kan harus ajak. Ya. Dan kalau validitas tidak, intinya angket yang digunakan itu harus tidak boleh salah gitu Ustaz ya. Ya. Yang reliabilitas ini seandainya butir soalnya itu misalkan jumlah minimalnya itu jumlah minimal butir angketnya itu minimalnya berapa supaya itu layak menjadi angket. Dan misalkan nih Ustadz nih ternyata membuat 50 yang tidak valid separohnya gitu Ustadz, separohnya. Atau misalkan separohnya itu masih tinggal 25. Nah 25 ini masih wajar, apakah bisa maju Ustadz? Bisa di absah ya, dijadikan ya, sebenarnya tidak ada batasan mengenai jumlah angket, karena jumlah item angket itu, butir angket itu tergantung kepada matrik yang dibuat. Matrik itu berkaitan dengan ini. Jadi misalnya kan ini ada namanya variabel, komponen, indikator, deskriptor. Lah indikatornya itu berapa? Indikatornya berapa? Inilah yang kemudian akan dibuat namanya angket. Nah, indikator itu tergantung pada teori yang dikaji. Teori yang dikaji ya, dikaji. Nah, jadi ada namanya variabel, komponen, indikator, deskriptor. Tadi pertanyaan tadi sudah masuk betul-betul soal nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, indikatornya itu berapa? Itu yang baru sebenarnya. Tidak ada batasan. Hanya memang begini, angket itu tergantung kepada apa ya, kajiannya tadi. Hanya memang ada batasan minimal, misalnya angket itu layaknya itu ya kelaziman ini ya. Ini kelaziman bukan satu yang baku ya, tidak, kelaziman. Lazim itu minimal 25, maksimal 50. Kenapa begitu? Kalau terlalu kecil itu tidak bisa mengcover setiap variabel yang muncul. Tapi kalau terlalu banyak, itu orang yang membaca konsentrasinya semakin habis. Maka ketika responden sudah konsentrasi habis, maka jawabnya ngawur. Ketika ngawur, maka hasil mintanya tidak bisa dijamin dengan baik. Itu. Jika ada ini ijma ulama penelitian itu antara 25 sampai 50, ya, kira-kira begitulah ya. Tapi semua tergantung kepada matrik. Sehingga kalau membuat angket itu biasanya saya suruh minta matriknya. Sehingga indikator itu muncul. Indikator itu lahir dari teori. Nah, kemudian dari situlah kelihatan kalau jumlahnya berapa. Bisa juga di-split misalnya. Nah, kalau ternyata memang indikatornya banyak, 50, ternyata 25 itu tidak valid, ya memang harus diganti. Diganti baru, gitu ya, diganti baru yang kira-kira memenuhi syarat. Nah, jadi kalau uji validitas misalnya kita membuat angket, kita juga punya instrumen penilaian itu kesalahannya di mana. Itu diberikan pada orang per orang, 1 orang, 5 orang, 10 orang, suruh menulis catatannya apa, lah itu kemudian diperbaiki. Jadi kalau S3 memang harus ada uji validitas dan reliabilitas instrumen itu ya harus. Kalau S1 tidak harus, S2 itu ya sunat saja. Tapi kalau S3 wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin untuk uji validitas dan reliabilitas.
termasuk uji homogenitas itu harus itu. Karena itu sesuai dengan kaidah bagaimana memanfaatkan statistik pada tingkat yang lebih tinggi. Ya itu. Nah, Ustaz, syukran. Yang lain? Ya. Cukup? Oke, saya kira udah cukup ya. Oke, kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah selamat Ustaz. Selamat. Sudah jadi nih. Syukran Ustaz. Sudah jadi. Tinggal melangkah disertasi aja nih Ustaz Hadi dan Masya Allah. Hadi luar biasa. Ini judulnya pada berubah ya, dulu kayaknya bukan itu ya. Iya Ustaz, berubah. Ibu Umi lain lagi judulnya. Coba disertasi nanti musuhnya. Rame LMS. Oh iya. Untuk tugas Ustaz Ali bagaimana Ustaz? Belum. Monggo yang sudah di-share dulu. Nanti malam ya? Terakhir ya? Iya, nanti malam Ustaz Yunus udah selesai kayaknya nih, udah santai sekali. Rally. Iya. Udah. Share nanti. Share sekarang aja. Yang sudah boleh dibantu kembali ini biasanya udah Ustaz. Oh iya. belum. Nanti kalau udah di Ustaz Ana duluan Ge. Duluan. Oke. Ya, hari ini cuma satu kan ya? Oke. Syukran Ustaz. Ya, mari. Depan siapa ini Ustaz? Alhamdulillah ya. Ya, minggu depan saya. Tadi saya kira kedua. Mantap. Minggu depan Siap. Ustaz Hambali sama siapa? Saya sama Sendiri kayaknya. tidak ada dua. Saya sama Ahmad Zainullah, Ustaz Zainullah. Masya Allah. Allah subhanahu. Bukan satu Ustaz, dua ya. Kayaknya per pertemuan Satu dua kayaknya. orang deh. Dua. Soalnya ini kan dua karena minggu kemarin nggak jadi. Oh gitu ya. Berarti saya sendirian kalau gitu, Pak. Kayaknya ya. Ustaz Zainullah kalau gitu siap-siap aja, khawatirnya diminta Ustaz Zainullah. Nah, dulu bilang ya udah minggu depan dua katanya. Berdua Ustaz. Kelasnya enggak pakai. Oh ya, sip deh. Oke deh ya, teman-teman sekalian, syukran. Sampai jumpa lagi. Ya, saya end meetingnya ya. Oke. Salam.